Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, Rio Sport kembali menyapa Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan video kita kali ini, kami dari tim Rio Sport mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya dua supporter Persib di laga Persebaya kontra Persib Bandung pada Jumat kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadah yang meninggal dunia diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke pembahasan kita, yakni kita akan bahas lanjutan dari Piala Presiden 2022. Kembali di grup C. Kali ini prediksi pertandingan antara Persib Bandung kontra Bayangkara FC di laga terakhirnya ya di grup C. Nah, laga ini sebenarnya dua tim ini butuh hasil imbang aja sih udah bisa lolos ke perempat final. Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan dua tim ini harus bermain ngotot. Nah, faktor apa saja kayak itu dan bagaimana persiapan kedua tim ini? Kita akan cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Laga hidup mati akan dijalani dua tim raksasa tanah air di grup C Piala Presiden 2022. Kali ini mempertemukan tuan rumah Persib Bandung yang akan menghadapi tim Sheriff FC Bayangkara FC. Sebenarnya di laga ini kedua tim ini hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos. Karena poin kedua tim ini jika berakhir imbang tak akan terkejar oleh dua tim lain yakni Persebaya dan Bali United yang baru mengoleksi 1 poin. Namun tentu ini tak akan terjadi, pasalnya dua tim ini memiliki misi yang berbeda. Apalagi dua tim ini selalu bersitegang baik di dalam lapangan maupun luar lapangan. Misi Persib jelas, selain ingin raih posisi puncak di grup C, Persib pun ingin memutuskan rekor kurang apik saat jumpa Bayangkara FC. Ditambah Persib penuh motivasi tinggi yang ditunjukkan untuk supporternya yang baru saja berduka karena ada yang menjadi korban di laga sebelumnya. Sementara di kubu Bayangkara FC, misi tim Sheriff FC ini jelas ingin tunjukkan kesuperiorannya pada Persib seperti yang telah terjadi selama ini. Ya, seperti diketahui dari 8 pertemuan terakhir sejak 2017, Bayangkara FC memang unggul atas Persib Bandung. Total 4 kali Bayangkara FC menang atas Persib Bandung berbanding dengan 2 kali kemenangan Persib dan 2 sisanya berakhir imbang. Musim lalu pun dua tim ini berbagi kemenangan dengan skor 0-2 untuk Persib di pertemuan pertama dan dibalas 1-0 untuk Bayangkara FC di pertemuan kedua. Kabar terakhir menyebutkan laga ini belum ditentukan akan digelar di mana. Pasalnya PT LIB masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait izin digelarnya laga ini. Namun, kabar yang beredar laga ini tak akan dihadiri penonton. Area stadion akan ditutup H-1 jelang laga dengan melibatkan armada kepolisian dan dari pihak TNI. Jadi jelas, di laga ini akan penuh emosi khususnya di kubu Persib yang ingin memberikan sesuatu pada supporternya yang telah berpulang. Sementara bagi Bayangkara FC pun tak mau tinggal diam dan akhirnya justru tersingkir. Ada 2 pemain yang akan diwaspadai dua tim di masing-masing kesebelasan. Jika Bayangkara FC akan mewaspadai pergerakan Ciro Alves yang mungkin akan dicadangkan sih di laga ini. Sementara Persib Bandung akan mewaspadai Sani Rizky Fauzi. Pasalnya Sani pernah jadi momok bagi Persib. Begitupun saat menghadapi Bali United, Sanilah sang penentu kemenangan bagi Bayangkara FC. Di kubu Persib Bandung, terlepas dari kemenangan atas saudaranya Persebaya di laga sebelumnya yang terasa hambar karena harus ditebus dengan 2 nyawa, Persib pun tengah dirundung masalah. Ya, beberapa pemain andalan kembali harus menepi akibat cedera.
termasuk sang kapten Victor Igbonepo dan sang bomber andalan Ciro Alves. Igbonepo didiagnosis retak tulang lutut usai bertabrakan dengan bek Persebaya Dandi Maulana dan harus istirahat minimal 1 pekan lebih. Sementara Ciro Alves diketahui mengalami pergeseran tulang bahunya yang mengakibatkan ia pun harus menepis selama 1 pekan. Pihak fisioterapi Persib coba mencari cara agar proses pemulihan dua pemain ini bisa lebih cepat. Hal ini disampaikan oleh pelatih Persib Robert Rene Albert. Saya tidak tahu kejadian di luar stadion, yang saya tahu ada berita kematian di malam harinya. Untuk pemain sendiri sangat disayangkan dua pemain kami harus cedera. Victor yang retak tulang lutut dan Ciro yang bermasalah dengan bahunya. Tim kami coba mencari cara untuk penyembuhan, tapi setidaknya dua pemain ini harus istirahat selama 1 pekan, ujar Robert Rene Albert. Lalu apakah Ciro akan bisa tampil saat menghadapi Bayangkara FC? Dari informasi yang kami dapat, Ciro mengatakan ia akan berusaha sembuh untuk bisa tampil saat Persib menghadapi Bayangkara FC. Menghadapi Bayangkara FC, pelatih Robert Rene Albert tentu tak boleh gegabah. Meskipun Persib hanya butuh hasil imbang, namun jika terpeleset justru bisa gagal melaju ke perempat final. Untuk itu, Rene Albert akan menyiapkan full squad dalam menghadapi Bayangkara FC. Namun para bobotoh khawatir Rene Albert akan blunder dengan memasang lapis kedua karena hanya berharap hasil imbang. Padahal lawannya adalah bukan tim sembarangan, tapi Bayangkara FC loh. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung saat menghadapi Bayangkara FC. Di bawah Mister masih akan diisi oleh Fitrul Dwi Rustapa. Duet center back kali ini akan ditempati oleh Nick Wipers dan Ahmad Jufrianto. Back kiri ada Zalnando dan back kanan Henhen Herdiana. Duet jangkar kali ini kembali akan ditempati oleh Deddy Kusnandar dan Beckham Putra. Sisi sayap diisi oleh Freds Butuan dan Febri Haryadi, sementara ujung tombak akan diisi oleh David Da Silva yang ditopang oleh Ezra Walian. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Bayangkara FC, usai mampu taklukan sang juara bertahan Liga 1 Bali United, pelatih Widodo Ceputro mulai bisa temukan ritme permainan Bayangkara FC. Memang diakui sejumlah pemain baru yang didatangkan belum padu pada permainan tim, seperti Yosep Ejejari yang musim lalu sangat tajam, namun di Bayangkara FC Ejejari seolah kehilangan sentuhan. Untungnya Bayangkara FC memiliki dua pemain asing baru yang mulai nyetel, yakni Katsuyoshi Kimishima dan Yones Mukhtar yang sudah mulai menunjukkan kontribusinya. Hasil evaluasi saat hadapi Bali United inilah yang nantinya akan jadi senjata andalan Widodo dalam menghadapi Persib. Sebenarnya jika bicara rekor pertemuan Widodo dengan Persib itu sebenarnya kurang apik. Dari 6 pertemuan dengan Persib di dua klub yang berbeda ya, yakni Bali United dan Persita Tangerang, Widodo baru sekali merasakan kemenangan, yakni saat bersama Bali United di 2017 silam. Selebihnya kebanyakan imbang, dan musim lalu 2 kali pula Widodo dikalahkan oleh Persib bersama Persita Tangerang. Inilah yang membuat motivasi tersendiri bagi Widodo dalam menghadapi Persib Bandung. Dan berikut prediksi susunan pemain Bayangkara FC saat menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mister masih ditempati oleh Awan Seto Raharjo. Duet center back pun masih ditempati oleh Anderson Sales dan Indra Kavi. Back kiri kemungkinan akan ditempati oleh Abdurrahman dan back kanan ditempati oleh Iputu Gede. Trio lini tengah tetap akan diisi oleh Hargianto, Wahyu Subo dan Vinky Pasamba. Sisi sayap akan ditempati oleh Yones Mokhtar dan Andik Firmansyah, sementara Yosep Ejejari ditempatkan sebagai penyerang tunggal. Dan berikut formasinya. Laga Persib Bandung kontra Bayangkara FC rencananya ya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Selasa 21 Juni 2022 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion GBLA jika tidak ada perubahan ya. Oke, itulah tadi prediksi pertandingan di lanjutan Piala Presiden 2022 di grup C ya, pertandingan terakhir antara Persib Bandung kontra Bayangkara FC. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sekali lagi kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
turut berbelasungkawa atas meninggalnya dua supporter Persib di laga Persebaya kontra Persib. Oke. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.